Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Luar Biasa, channel yang akan membahas tentang ajaran Islam yang sangat luar biasa. Bagi Anda yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, like, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. 50% penghasilan dari YouTube ini akan disumbangkan ke panti asuhan dan pesantren penghafal Quran di seluruh Indonesia. Jadi, Anda nonton, subscribe, like, dan share, berarti Anda ikut berpartisipasi. Bagian tubuh lain yang dibersihkan dalam wudhu adalah telinga. Membersihkan telinga mengandung manfaat medis yang sangat besar, sebab telinga menjadi jalan masuk kotoran, debu, kuman, dan bakteri yang melekat pada bagian luar dan bagian dalam telinga atau yang memasuki bagian dalam organ pendengaran. Wudhu yang dilakukan secara rutin setiap hari niscaya dapat membersihkan telinga baik bagian dalam maupun bagian luar, sehingga menjaga dari kotoran, debu, kuman, dan bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Sesungguhnya telinga manusia menghimpun berbagai kekuatan, tidak hanya kekuatan pendengaran, tapi juga indera lainnya. Jika kita perhatikan, bentuk dan lekuk bagian dalam telinga manusia ternyata mirip dengan gambaran tubuh manusia ketika berada di dalam rahim. Mungkin karena itulah sistem pengobatan Cina meyakini adanya hubungan tak terpisahkan antara jaringan saraf pada telinga dan semua bagian tubuh manusia. Mereka mengobati bagian tubuh yang terasa sakit dengan cara memijat bagian tertentu dari telinga, atau menusukkan jarum akupuntur, atau mengalirkan listrik bertenaga rendah pada bagian tertentu dari telinga. Jika berkaca pada teori pengobatan Cina itu, kita bisa mengatakan bahwa pembersihan telinga dalam wudhu dengan ibu jari dan telunjuk dapat membantu melancarkan peredaran darah tubuh manusia secara keseluruhan. Bagian berikutnya yang dibasuh dan dibersihkan ketika berwudu adalah kaki hingga mata kaki. Bagian ini pun sangat penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kaki, terutama telapak kaki yang merupakan anggota tubuh manusia yang paling berat membawa beban tubuh, terutama ketika berjalan. Permasalahan semakin berat karena pada zaman modern seperti sekarang, kaki kita lebih sering dibungkus oleh sepatu untuk jangka waktu yang cukup lama setiap hari. Keadaan itu menyebabkan berkumpulnya keringat dan minyak sisa metabolisme yang keluar melalui pori-pori berkumpul di bagian kaki lalu bercampur dengan kotoran debu, kuman, dan lain-lain. Kaki yang kotor seperti itu sangat berpotensi menjadi sarang jasad renik seperti kuman dan bakteri, juga jamur, terutama pada musim kemarau. Akibatnya bagian kaki cenderung rentan terhadap serangan penyakit kulit. Membasuh kaki dalam wudhu merupakan perintah syariat yang bertujuan menjaga kebersihan kaki. Bahkan syariat menyebutkan bahwa membasuh sebagian betis akan menyempurnakan wudhu. Dr. Al-Nasimi memuji praktik wudhu kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka tidak hanya membasuh kaki, tapi membersihkan sambil menggosok sela-sela jari kaki. Praktik itu sesuai dengan konsep pengobatan klinis. Pada telapak kaki terhimpun 6 jaringan saraf yang terhubung dengan saluran pencernaan, liver, limpa, ginjal, kelenjar sekresi, dan empedu. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat baik ketika membersihkan kaki dalam wudhu. Al-Mustarid Ibnu Shidad menuturkan, aku melihat Rasulullah SAW berwudhu dan beliau membersihkan sela-sela jari kaki dengan jari kelingkingnya. Membersihkan sela-sela jari kaki dapat mengurangi risiko penyakit kulit dan sekaligus membersihkan ujung-ujung saraf pada kaki. Sementara menggosok-gosok daerah sekitar mata kaki bermanfaat untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan tulang punggung organ produksi dan mengurangi rasa nyeri dan masalah tubuh lain, termasuk membantu fungsi liver. Karena itu, setiap muslim dianjurkan membasuh kaki hingga mata kaki serta bagian punggung dan bagian telapak kaki disertai gosokan yang lembut. Profesor Dr. Mujahid Abu Al-Mujib mengadakan penelitian mengenai pencegahan terjadinya luka pada 5.000 orang penderita diabetes. Hasil penelitiannya itu diperbandingkan dengan standar kasuistik yang terjadi secara umum di dunia.
Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa luka di kaki penderita diabetes yang secara rutin mendirikan sholat tidak mencapai angka 6%. Sedangkan menurut catatan statistik secara global, luka di kaki penderita diabetes bisa mencapai angka 25%. Itu menggambarkan bahwa membasuh kaki dalam wudhu 5 kali sehari secara sempurna disertai membersihkan selah jari kaki akan mengurangi resiko luka pada kaki yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Sistem peredaran darah juga akan bekerja lebih baik jika kita meninggalkan sepatu, kemudian berwudhu dan menggosok bagian-bagian kaki. Cara itu akan menjaga dan melindungi kaki dari serangan kuman dan bakteri yang sering bersarang di kaki. Membasuh kaki disertai gosokan lembut termasuk pada bagian jari-jarinya akan menimbulkan rasa tenang dan nyaman karena pada kaki terdapat jaringan saraf yang tersambung dengan seluruh tubuh. Jadi, orang yang berwudu dan membasuh kakinya seraya menggosoknya dengan lembut seakan-akan tengah membersihkan dan menggosok bagian tubuhnya yang lain. Karena itulah kaum muslim akan merasakan ketenangan dan kesegaran setelah berwudu. Selain itu, telah diketahui secara umum bahwa sinar matahari, terutama setelah tengah hari, sangat mempengaruhi kesehatan tubuh dan kulit. Cahaya matahari setelah tengah hari dapat menjadi penyebab kanker kulit. Pengaruh itu dapat dikurangi jika kita membiasakan diri berwudu sehingga kotoran, debu, dan kuman yang melekat pada kulit dibersihkan oleh air wudu, terutama bagian tubuh yang terkena langsung oleh matahari. Wudu yang dilakukan setiap muslim tidak hanya membersihkan bagian luar tubuh dan juga tidak hanya mensucikan tubuh beberapa kali dalam sehari semalam. Lebih jauh, wudu dapat melahirkan ketenangan jiwa dan kemuliaan ruh. Efek itu jauh lebih besar daripada sekedar kebersihan jasad, terutama jika wudu dilakukan secara sempurna dan sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Praktik membersihkan bagian tubuh yang tidak tertutup memiliki manfaat medis yang sangat besar. Sepanjang hari, bagian tubuh itu bersentuhan dengan mikroba yang jumlahnya jutaan dalam setiap sentimeter kubik udara. Mikroba dan kuman mampu menyerang tubuh manusia melalui kulit yang tidak terlindung. Dengan berwudu, mikroba, kuman, dan bakteri itu dibersihkan dari kulit, terutama jika wudu yang dilakukan secara sempurna dan disertai gosokan. Inilah petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, setelah wudu, bagian tubuh itu bersih dari pengaruh mikroba atau kuman. Dalam sebuah studi tentang pengaruh air wudu terhadap pengobatan tubuh yang terluka, terutama pada tangan dan kaki, ditemukan bahwa wudu berguna untuk membersihkan luka dan melindunginya dari infeksi. Wudu juga berfungsi meningkatkan kualitas tidur sehingga tidur kita lebih nyaman dan lebih nyenyak. Penelitian yang dilakukan beberapa ilmuwan Rusia menunjukkan bahwa membasuh wajah dengan air disertai gosokan dapat melindungi wajah dari penyakit kulit. Karena ujung-ujung saraf dan saluran arteri pada wajah sangat peka terhadap pijakan dan gosokan. Praktik itu juga dapat menghilangkan sumbatan pada jaringan pembuluh darah terutama di bagian wajah. Bahkan wudu bisa menjaga kelenturan dan kebugaran kulit wajah sehingga selalu terlihat bersih dan segar. Pembersihan kelopak mata dengan air sambil digosok dengan lembut dapat melindungi dari serangan kuman dan bakteri serta mempertajam penglihatan. Penelitian lain menunjukkan bahwa suhu tubuh di bagian mulut, tangan, dan kerongkongan menurun ketika kaki diletakkan di air dingin selama 3 menit. Bahkan kecepatan detak jantung pun menurun. Maka tidak diragukan lagi perubahan semacam itu pasti terjadi ketika kita berwudu. Sama halnya, suhu tubuh dapat dinaikkan dari 36 menjadi 37 derajat jika kita berwudu dengan air panas di tengah cuaca yang sangat dingin. Kenaikan suhu tubuh itu berjalan seiring dengan semakin banyaknya frekuensi tarikan nafas dari 12 kali menjadi 29 kali. Dari semua temuan ini dapat disimpulkan bahwa tubuh manusia mengalami perubahan yang sangat cepat ketika berwudu, baik dengan air yang hangat di tengah cuaca dingin maupun dengan air dingin ketika suhu tubuh atau cuaca di sekitarnya panas. Pengaruh tersebut akan bertahan cukup lama dalam tubuh.